Halo Fashion People, kali ini kita mau ngebahas salah satu brand ternama dan pastinya udah nggak asing lagi buat didengar. Brand yang akan kita bahas adalah Nike. Hayo, pasti udah sering denger kan? Nah, dikutip dari salah satu media yakni Kompas, salah satu sepatu langka yang tersisa dalam lelang Ultimate Sneaker Collection yang digelar di Stadium Guards dan Sotheby's akhirnya terjual. Sepatu tersebut adalah Nike Moon Original yang dirilis di tahun 1972 dan berhasil terjual hingga $437.500 Amerika Serikat. Sepatu tersebut adalah Nike Moon Original yang dirilis tahun 1972 dan berhasil terjual hingga $437.500 Amerika Serikat atau sekitar 6 miliar rupiah. Wow, harga yang fantastis bukan? Dan Moon Shoes di tahun 1972 ini memiliki sejarah panjang. Satu di antaranya adalah adanya inovasi dari pendiri Nike dan pelatih lari lintasan Bill Bowerman. Sepatu yang dibuat sebanyak 12 pasang tersebut dipakai untuk pelari pada uji coba Olimpiade di tahun 1972. Dan kini satu di antara sepatu tersebut berhasil terjual di angka fantastis. Nah, itu baru satu dari sebagian besar sepatu vintage Nike yang dirilis. Tapi apa sih sebenarnya Nike vintage itu sendiri? Selengkapnya hanya di Before After. Fashion People, perkembangan industri aparel baik itu di mancanegara maupun domestik selalu ramai dengan brand-brand yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Dan salah satu yang paling mencolok adalah raksasa Nike. Kehadiran Nike nyatanya membuat peta persaingan industri aparel semakin memanas. Dan salah satu penyebabnya tentu karena keberhasilan Nike menjadi sponsor beberapa klub olahraga tingkat dunia. Dan nggak cuma itu aja, Nike bahkan disebut-sebut berhasil menjadi perangkat pendukung olahraga di seluruh dunia. Di balik kesuksesan, nama Nike nyatanya nggak lepas dari usaha keras dalam mengembangkan brand yang terkenal dengan sepatu sari Air Max tersebut. Nah, salah satu orang yang paling berjasa di balik nama besar Nike adalah Phil Knight, seorang atlet lari yang nggak lain adalah pemilik dari brand Nike. Kesuksesan Nike di seluruh dunia menjadikan Phil sebagai salah satu orang terkaya di Amerika. Gimana sih ceritanya Phil punya ide untuk membangun dan mengembangkan Nike? Terus gimana juga nih ceritanya hingga kemudian Nike mampu mengalami progres dan menjelma menjadi salah satu raksasa aparel dunia? Ide mendirikan brand Nike ternyata awalnya bukan berasal dari Phil Knight, melainkan dari rekannya yang berprofesi sebagai pelatih di freshman football di Stanford University, yakni Bill Bowerman. Melihat prospek bisnis yang cukup bagus tersebut, membuat Phil Knight menyetujui ajakan Bill dan mulai membuat konsep bisnisnya. Salah satu hal menarik dari berdirinya brand Nike ini adalah kolaborasi skill kedua pendirinya yang memiliki keahlian masing-masing. Yang satu memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni, sementara yang satu lagi paham banget akan target market yang hendak disasar. Kolaborasi keduanya membuat berdirinya bisnis ini memiliki potensi yang cukup besar dalam menguasai pangsa pasar. Telah memiliki pengalaman belajar membuat sepatu dari tukang sepatu lokal dan dirasa cukup 25 Januari 1964, mereka memutuskan untuk mengembangkan sepatu lari sendiri di kawasan Oregon. Nama awal Nike dulu bukanlah Nike seperti yang saat ini kita kenal, melainkan Blue Ribbon Sport. Tujuan utama dari mendirikan bisnis sepatu olahraga ini adalah menghadirkan produk sepatu olahraga untuk bidang olahraga atletik dengan kualitas yang bagus. Nah, awalnya pangsa pasar sepatu atletik udah terlebih dahulu dikuasai brand dari Jerman. Tapi ada satu celah, kelemahan kompetitor yang betul-betul dimanfaatkan oleh dua Phil dan Bill ini. Jadi meskipun brand sebelah memiliki kualitas yang bagus, tapi harganya masih relatif cukup tinggi. Hingga belum banyak yang bisa menikmati produk tersebut. Nah, menjawab tantangan itulah mereka melakukan impor sepatu olahraga dari Jepang dengan menggandeng Japanese Onitsuka Tiger untuk menghadirkan produk sepatu olahraga yang berkualitas namun dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, toko sepatu pertama mereka dibuka di tahun 1966. Lalu
Lalu pada 1971, mereka mendapatkan hak untuk menjual sepatu Onitsuka Tiger di Amerika Serikat dengan merek mereka sendiri. Pada tahun 1972, Blue Ribbon Sport meluncurkan sepatu dengan merek Nike yang kita kenal sampai saat ini. Kehadiran Blue Ribbon Sport nyatanya mampu menarik banyak perhatian dari konsumen Amerika. Hal tersebut dikarenakan pil mampu menghasilkan eksperimen dengan menciptakan produk yang inovatif, utamanya dari sisi desain yang anti-mainstream. Tingginya minat masyarakat akan produk yang dikeluarkan oleh Blue Ribbon dapat terlihat dari toko retail resminya yang dibuka di kawasan Pico Boulevard, Santa Monica, California. Menariknya, toko inilah cikal bakal kelahiran brand Nike yang saat ini kita kenal. Perjalanan bisnis Blue Ribbon Sport semakin besar saat bekerja sama dengan pengusaha bernama Jeff Johnson. Kerjasama tersebut berhasil membuahkan sepatu olahraga dengan nama Cortez Training Shoe. Lagi-lagi, brand satu ini menuai kesuksesan dengan ditandai lakunya produk ini di pasar Amerika. Dan gak berhenti sampai di situ aja, Bill kembali mengembangkan produk dengan sol berpola waffle yang pada akhirnya banyak diterapkan di sepatu modern yang saat ini. Hingga hari ini waffle outsole berhasil melahirkan beberapa seri ternama, yakni Waffle Racer, Air Force One, Air Max 93, Air Max 95, dan bahkan Air Max 97. Di tahun 1979, Nike pun mulai merambah ke industri pakaian dan peralatan olahraga. Dengan pendapatan yang mencapai 149 juta US dollar, Nike telah menguasai setengah pasar Amerika. Tentu perusahaan besar gak mungkin bertahan tanpa adanya persaingan. Di tahun 1980 muncullah persaingan dari Reebok yang mulai mengalahkan Nike. Namun pada tahun 1990, Nike kembali menduduki puncak berkat Air Jordan, jenis sepatu basket yang dipromosikan dan didukung langsung oleh pemain basket Michael Jordan. Sedikit fakta unik di balik Air Jordan adalah Michael Jordan bukanlah pilihan pertama Phil Knight. Beliau sebenarnya ingin bekerja sama dengan dua atlet yang paling populer saat itu, yakni Larry Bird dan juga Magic Johnson. Faktor kesuksesan lain dari Nike adalah kemampuannya dalam memasarkan produknya dengan cepat dan efektif. Moreover, mereka juga berhasil menjalankan kolaborasi dengan atlet dan tim olahraga terkenal seperti Roger Federer, Cristiano Ronaldo, bahkan atlet-atlet lainnya yang telah membantu meningkatkan popularitas dan daya tarik merek Nike. Pada 2021, Nike berhasil meraih pendapatan sebesar 36,53 miliar euro atau sekitar 593,3 triliun rupiah. Mengalahkan pesaing utamanya seperti Adidas dan Puma, saat ini Nike juga telah mempekerjakan hampir 80.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki sekitar 1.046 offline store di seluruh dunia. Demikian itu Fashion People, beberapa hal yang perlu kamu ketahui dari brand Nike yang produk-produknya hingga saat ini banyak banget dan bahkan dicari oleh masyarakat di seluruh dunia. Hingga saat ini sepatu Nike masuk dalam beberapa jajaran sepatu dengan kualitas premium yang juga banyak digunakan oleh atlet di seluruh dunia. Kintana bakal balik sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Sebagai perusahaan sepatu yang inovatif, Nike mempunyai sederet koleksi sepatu sneaker yang ikonik dan bahkan banyak di antaranya memiliki nilai historis yang panjang dan mampu melewati dari masa ke masa. Di episode kali ini, kita akan mencoba menggambarkan perjalanan desain produk sepatu merek Nike dari waktu ke waktu, di mana di setiap dekadenya rata-rata diwakili oleh beberapa desain yang berbeda. Kalau dari visual yang ada ya emang kelihatan sih gimana dinamisnya desain Nike ini, trendy, sporty, dan sama sekali enggak kaku. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground.
Nike Classic Cortez yang sempat dipakai aktor Tom Hanks di film Forrest Gump adalah seri sepatu yang sempat booming dan ikonik banget di tahun 70-an. Sepatu Nike Cortez ini pernah berjaya di tahun 1972 sebagai sepatu maraton yang memiliki fitur streamline dan juga sol berbentuk gerigi. Desainnya yang klasik dan terlihat old school memang kelihatan biasa aja kalau dibandingin dengan desain sepatu sneaker zaman sekarang yang lebih ke futuristic style. Tapi bukan hipster namanya kalau nggak ingin mengikuti arus mainstream. Di saat orang lain berlomba untuk mengenakan sneaker Adidas Yeezy Boost, para hipster justru kembali mengenakan sepatu Nike Cortez, momen kembalinya sepatu klasik setelah bertahun-tahun vakum. Sepatu besutan Nike ini didesain dengan brush Kilgore dan diperkenalkan pertama kali pada 1982. Nike Air Force One adalah sepatu basket Nike pertama yang menempatkan air sole unit ke dalam desainnya. Letak tepatnya ada di dalam sole bagian belakang. Di samping itu, Air Force One adalah sepatu basket pertama yang sole bawahnya merupakan hasil pengecapan. Beda dengan sepatu-sepatu lainnya di masanya yang menggunakan sole bawah hasil proses vulkanisir seperti Converse Chuck Taylor All Star. Untuk bagian sole bawah kemudian dijahit melingkar dengan bagian atas sehingga punya ketahanan ekstra. Brad Kilgore ingin sepatunya kuat, aman, dan jadi pusat perhatian. Dari situlah muncul inspirasi nama Air Force One, dan sepatu sneaker ini sendiri telah mengalami evolusi sehingga ada ribuan model dengan berbagai variasi yang telah diproduksi. Air Jordan udah menjadi bagian penting dalam sejarah basket. Bahkan sejarah sneaker sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Banyak cerita di balik sneaker ini, mulai dilarang dipakai untuk bertanding di NBA hingga orang yang percaya bisa terbang dengan memakai sneaker ini. Selain bersejarah, Air Jordan juga meninggalkan kenangan bagi pemiliknya. Air Jordan adalah merek sneaker basket dan perlengkapan olahraga yang diproduksi Nike. Merek ini khusus diciptakan untuk pemain basket paling fenomenal dunia, yakni Michael Jordan. Sneaker Air Jordan diluncurkan ke pasaran di tahun 1985. Sneaker Air Jordan dirancang oleh Peter Moore, Tinker Hatfield, dan juga Brad Kilgore. Percaya atau enggak, hingga saat ini Nike masih memproduksi semua varian Air Jordan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sejak tanggal 26 Maret 2014, Nike menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Air Max atau Air Max Day. Tanggal ini dipilih untuk mengingat kembali momen Nike memperkenalkan Nike Air Max One untuk pertama kali pada 26 Maret 1987. Sejak dirilis, teknologi bantalan udara ini jadi senjata ampuh Nike untuk merengkuh pasar sebanyak mungkin, serta mampu mendominasi di antara inovasi merek lainnya. Sejak awal, teknologi bantalan udara ini memang dikhususkan untuk pengembangan sepatu olahraga, terutama di bidang atletik. Pengembangan sepatu lari menggunakan teknologi bantalan udara diberi nama Nike Air Max. Nike Dunk adalah salah satu model sepatu yang paling ikonik dari Nike. Model sepatu ini pertama kali dirilis di tahun 1985 dan sejak itu terus bertransformasi. Salah satu aspek yang membuat Nike Dunk populer adalah desainnya yang dapat dikustomisasi, termasuk pilihan warnanya. Ada banyak variasi warna yang tersedia dari yang sederhana hingga yang lebih mencolok. Sepatu Nike selalu identik dengan simbol swoosh karena hampir di semua produknya selalu menyematkan simbol ini. Tapi nggak demikian dengan Nike Air Force, di mana kita nggak menemukan simbol swoosh seperti yang sering kita lihat. Dan sepatu ini dirilis di tahun 1991, didesain oleh Tinker Hatfield dengan menekankan pada teknologi dan juga inovasi dengan memadukan kain lycra dan neopren. Elemen khas Nike ini antaranya adalah penggunaan lengan bagian dalam yang terinspirasi dari sepatu boot Sky Air. Namun demikian, ada beberapa model yang masih tetap menampilkan simbol swoosh, seperti Nike Air Flag Horse dan lain sebagainya. Sepatu yang digunakan bintang Toronto Raptors DeMar DeRozan itu dinobatkan sebagai sepatu basket untuk pengembangan termutakhir dari Nike Basketball. Di bagian atas atau upper, sepatu ini menggunakan bahan Flyknit 360 derajat. Sementara di bagian sol, gabungan dari sol Nike Rack dan juga Lunar Alon menyatu menghasilkan sol baru yang tampak lebih kokoh.
Sejak diperkenalkan pertama kali pada Olimpiade London di 2012, bahan Flyknit atau rajutan ini memang laku keras. Para peneliti menggunakan proses rajut berstruktur kompleks untuk menghasilkan rajutan yang bentuknya semirip mungkin dengan anatomi kaki manusia. Dalam proses ini, bagian atas terbentuk melalui proses rajut yang dialiri panas dengan suhu tertentu. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pada pertengahan 2017 lalu, Nike telah memperkenalkan teknologi Nike Rec di Hyperdunk 2017 dan Air Jordan Superfly 2017 yang digunakan Nick Young dan Draymond Green. Kini, mereka bersiap untuk merilis inovasi sole terbaru tersebut pada sepatu lari. Lalu apa sih kelebihan dari Nike Rec ini? Sebelum Nike mengembangkan teknologi Rec, mereka melakukan survei dengan bertanya langsung kepada para atlet profesional. Sepatu seperti apa sih yang mereka inginkan dan dibutuhkan? Para atlet mengatakan mereka menginginkan sebuah sepatu yang memiliki bantalan yang empuk, memberikan energi return yang lebih bagus, juga memiliki bobot yang ringan dan pastinya tahan lama. Air Vapor Max adalah inovasi terbaru dari sepatu Air Max yang mempunyai sejarah panjang dan gemilang di dunia sepatu olahraga. Bermula dari Air Max 97, Nike melakukan evolusi teknologi dengan meletakkan sebuah unit air di sol sepatunya. Nike Air Vapor Max Flyknit kini meletakkan kaki Anda langsung dengan teknologi air dengan upper Flyknit yang ringan dan juga durable. Teknologi ini sudah melewati tahapan pengujian intensif dengan Nike melakukan tes di 30 negara untuk menguji Vapor Max di berbagai iklim. Dengan menghilangkan lapisan cushion, Nike juga memberikan para customernya sepatu lari Air Max yang paling ringan dan fleksibel. Selain jenis dan model yang tadi, Nike juga terus mengembangkan produknya dengan inovasi teknologi dan juga tentu dengan desain yang berbeda. Dan mereka juga sering berkolaborasi dengan selebriti, atlet, bahkan brand lain untuk menciptakan sepatu edisi terbatas yang sangat diburu oleh masyarakat. Kira-kira dari 9 item tadi, kamu udah nyimpen yang mana? Nike Vintage akan kembali lagi usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, fashion people, ketika dulu seseorang memakai sneaker hanya digunakan ketika berolahraga saja. Tapi kini, sneaker bisa digunakan dengan menyesuaikan berbagai macam gaya. Salah satu jenis sneaker yang paling cocok dipadukan dengan outfit apapun adalah Nike Vintage. Tahu dong, Nike Vintage dirilis dalam berbagai dekade lalu dan memiliki gaya serta desain klasik yang masih populer, bahkan dicari oleh kolektor dan penggemar sepatu. Nah, seperti biasa, Before After udah nyiapin tips nih untuk kamu yang ingin tampil outstanding dengan OOTD Nike Vintage. Here we go! Yang pertama kita lakukan tentu aja pilih sepatu yang tingginya tepat. Biasanya, sepatu ini memiliki 3 jenis ketinggian, ya ada high top, main top, dan juga low top. Kita pilih dulu sepatu yang pas yang bisa membuat penampilan kita jadi lebih menarik. Untuk jenis yang kita pilih disesuaikan dengan tinggi dan bentuk badan kita ya. Pilihan yang paling aman sih memilih sneakernya yang berjenis low top, karena bisa disesuaikan dengan berbagai macam gaya dan cocok untuk dipakai kemana aja. Kita bisa padukan dengan menggunakan celana sweatpants atau celana bagger. Pokoknya kalau kamu ingin tampil casual tapi tetap terlihat trendy, kamu bisa mencoba kedua jenis celana tersebut. Pengen tampil sporty elegan dengan salah satu sepatu vintage Nike yang dikenal dengan sol berongga yang terlihat dari sisi sepatu? Be calm girls, kita punya banyak trik untuk memadukannya. Yang jelas, gak ada aturan baku mengenai cara mengenakan Air Max alias bebas-bebas aja. Kamu bisa mengenakan dengan gaya girly atau streetwear sesuai dengan selera kamu. Ada banyak pilihan mengenakan OOTD dengan Air Max, bisa gaya natural, bisa bermain warna, tampil cool, ataupun tampil sporty buat make simple styling. Yang pertama, kamu bisa tampil casual sporty look dengan mengenakan jeans slim fit dan celana jogger, atau bisa pilih salah satu aja. Dengan atasan bisa berupa kaos polos es berkerah yang nyaman, timpa dengan hoodie ataupun jaket bomber, dan jangan lupa untuk mengenakan kaos kaki yang sesuai dengan warna sepatu.
Jika kamu ingin menampilkan kesan elegan dan tegas dalam berbusana, kombinasi warna black and white pada busana kerja bisa kamu pilih. Atau kenakan aja setelan busana dengan warna earthy seperti coklat. Jangan lupa untuk melengkapinya dengan sneaker yang didominasi oleh warna hitam dan putih, seperti Nike Dunk Low White Black atau GS Woman yang terbuat dari leather untuk menegaskan style eleganmu. Gak perlu memakai banyak aksesoris untuk bisa tampil elegan. Kamu bisa memadukan blazer dan pants berwarna kalem untuk pergi ke acara formal dan semi formal. Untuk memberikan kesan style smart casual, kenakan sneaker dengan warna lebih bold dibandingkan busana dan aksesoris yang lainnya. Dengan begitu, sneaker yang kamu pakai terlihat lebih menonjol, seperti Nike Air Zoom Alpha Fly Next Purple Woman yang terbuat dari fabric dan juga rubber yang ringan dan responsif. Warna purple atau ungu sering dikaitkan dengan simbol kemewahan, ambisi, kreatif, misterius, mandiri, dan bahkan powerful. Kamu juga bisa menebarkan pesan tersebut dengan memadukan busana dan footwear dengan rona warna ungu. Padukan juga dengan busana semi formal agar personality kamu gak terkesan dominan. Kamu juga bisa mempertimbangkan Nike Dunk Low Ester yang dirancang dengan leather upper, lacing system, pelapis dari kain, sol karet, dan perforasi ventilasi sehingga nyaman dipakai untuk beraktivitas. Oh ya fashion people, perlu diingat ya bahwa warna Nike vintage juga dapat mempengaruhi gimana kamu memadukan outfit. Cobalah untuk mengintegrasikan warna sepatu dengan warna-warna di pakaianmu. Atau gunakan sepatu dengan warna yang kontras untuk menambah sentuhan pop ke outfit yang kamu kenakan. Dan intinya sih, Nike Vintage adalah sepatu yang serbaguna. Jadi, kamu memiliki banyak sekali opsi untuk bereksperimen dengan gaya sesuai dengan pribadimu. Nah, saat bergaya dengan Nike Vintage, pastikan kamu memilih outfit yang sesuai. Pastikan juga pakaian yang kamu pilih nyaman dan sesuai dengan aktivitas yang kamu jalani. Biar makin trendy, kamu juga bisa mencoba untuk mengkombinasikan satu atau beberapa warna yang dominan dalam outfitmu. Tips selanjutnya, buat tampil chic dengan Nike Vintage, kamu perlu memilih sepatu yang sesuai dengan kegiatan yang kamu lakukan. Karena banyak banget kan produk sepatu vintage mulai dari sporty hingga yang casual. Gak cuma sepatunya aja, kamu juga bisa menambahkan aksesoris yang sesuai dengan gaya penampilanmu. Nah, selain mengikuti tren, penting juga nih untuk tetap siap pada gaya pribadimu. Pilih item Nike yang mencerminkan kepribadian dan preferensimu. Dan yang terpenting, gunakan OOTD dengan penuh percaya diri. Karena percaya diri merupakan kunci untuk membuat gayamu terlihat keren. Jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kamu ngerasa comfort dan juga happy dengan apa yang kamu kenakan. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri. Tapi sebelum itu Kintana mau ingetin, buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.